Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alamuddin Al-Islami dari kelas 1G NIM 20425200205. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian kas. Yang pertama, pengertian pengendalian kas. Pengendalian kas atau kas kontrol adalah kegiatan atau proses untuk mengendalikan uang tunai yang dimiliki perusahaan agar jangan terlalu kecil, sehingga membahayakan likuiditas atau terlalu besar, sehingga menurunkan kemampuan labaannya. Pada dasarnya, tujuan pengendalian kas adalah mencapai kas yang optimal. Kas adalah uang tunai yang disimpan di perusahaan maupun di bank yang dapat digunakan setiap waktu. Idealnya, perusahaan tidak menyimpan uang tunai karena uang tunai yang disimpan merupakan modal mati. Namun demikian, perusahaan selalu perlu menyimpan uang tunai karena beberapa alasan atau motif, yaitu motif transaksi, motif penjelasan, dan motif spekulasi. Yang kedua, sifat kas dan pentingnya pengendalian kas. Umumnya, perusahaan membagi kas dalam dua kelompok. Yang pertama, kas di tangan, dan yang kedua, kas di bank. Kas di tangan yaitu jumlah kas pada saat tertentu yang dimiliki perusahaan atau seseorang termasuk dananya yang ada di bank. Sedangkan kas di bank yaitu uang kas yang ada dalam brankas perusahaan yang digunakan untuk membayar dalam jumlah yang relatif kecil. Misalnya, pembelian perangko, biaya perjalanan, dan pembayaran yang berjumlah kecil. Dalam prakteknya juga, kadang kas dikelompokkan menjadi dua, yaitu kas kecil dan kas besar. Kas kecil digunakan untuk operasional sehari-hari dan jumlahnya tidak terlalu besar. Biasanya digunakan untuk biaya operasional seperti biaya administrasi, biaya telepon, listrik, dan lain-lain. Kas besar biasanya digunakan untuk menampung penerimaan piutang pinjaman. Kas besar biasanya digunakan untuk menampung penerimaan piutang, pinjaman bank, pengeluaran untuk membayar hutang, dan pengeluaran untuk membeli aktiva. Kas sangat penting artinya karena menggambarkan daya beli dan dapat ditransfer segera dalam perekonomian pasar kepada setiap individu dan organisasi dalam memperoleh barang dan jasa yang diperlukan. Kas juga menjadi begitu penting karena perorangan, perusahaan, dan bahkan pemerintah harus mempertahankan posisi likuiditas yang memadai. Kas juga dapat dikatakan merupakan satu-satunya pos yang paling penting dalam neraca karena berlaku sebagai alat tukar dalam perekonomian kita. Kas terlihat secara langsung atau tidak langsung dalam hampir semua transaksi usaha. Hal ini sesuai dengan sifat-sifat kas, yaitu yang pertama, kas terlalu terlibat dalam hampir semua transaksi perusahaan. Yang kedua, kas merupakan harta yang siap dan mudah untuk digunakan dalam transaksi serta ditukarkan dengan harta lain, mudah dipindahkan dan beragam tanpa tanda pemilik. Dan yang ketiga, jumlah uang kas yang dimiliki oleh perusahaan harus dijaga sedemikian rupa sehingga tidak terlalu banyak dan tidak kurang. Pengolahan kas dapat dikriteriakan sebagai berikut. Yang pertama, diakui secara umum sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kedua, dapat digunakan setiap saat bila dikehendaki. Yang ketiga, penggunaannya secara bebas. Yang keempat, diterima sesuai nilai nominalnya pada saat diuangkan tersebut. Kelima, kas terdiri dari saldo kas yang di tangan perusahaan dan termasuk rekening giro. Setoran kas adalah aset yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi, dan dengan cepat dapat dijadikan menjadi kas. Yang ketiga, komposisi kas. Yang termasuk dalam kas menurut pengertian akuntansi adalah alat pertukaran yang dapat diterima untuk pelunasan hutang sebagai setoran ke bank
juga simpanan dalam bank atau tempat-tempat lain yang dapat diambil sewaktu-waktu. Kas terdiri dari uang kertas, uang logam, cek yang belum disetorkan, simpanan dalam bentuk giro. Uang kas yang dibatasi penggunaannya biasanya dalam bentuk dana, tidak dimasukkan dalam kas tetapi dilaporkan terpisah sebagai dana. Jika penggunaannya masih dalam waktu 1 tahun, maka termasuk dalam kelompok aktiva lancar. Tetapi jika tidak dapat digunakan dalam waktu 1 tahun, maka dilaporkan dalam kelompok aktiva tidak lancar. Yang keempat, pengendalian kas. Pengendalian kas ada 2, yaitu pengendalian untuk penerimaan kas dan pengendalian untuk pengeluaran kas. Pengendalian untuk penerimaan kas. Yang pertama, semua penerimaan kas harus segera dicatat. Yang kedua, hendaknya semua penerimaan kas pada hari itu juga harus disetor ke bank. Dan yang ketiga, adanya pemisahan fungsi antara petugas yang menangani penerimaan kas dilakukan dengan mesin cash register. Pengendalian untuk pengeluaran kas. Semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan menggunakan cek, kecuali pengeluaran yang jumlahnya kecil, yang tidak efisien jika dilakukan menggunakan cek, dapat dilakukan dengan menggunakan dana. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.